Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tata cara memandikan jenazah. Adapun tata cara memandikan jenazah diantaranya yang pertama adalah kita menyediakan air suci mensucikan. Kemudian peralatan mandi sebagai sabun, kemudian handuk, kemudian kapur barus, yaitu sarung tangan, kain penutup mayat, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan ruangan, yaitu untuk memandikan jenazah yang dapat melindungi jenazah dari pandangan orang sekitar, yaitu tertutup. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan meja, yaitu meja yang panjang atau tempat agak tinggi dan bersih. Pada masa sekarang peralatan pemandian jenazah sudah memiliki di setiap desa atau kelurahan. Pada setiap desa peralatan tersebut bisa dipinjam dan dipakai secara umum. Artinya tempat itu memang dibikin yang lebih tinggi dan lebih bersih dan suci. Kemudian yang keempat yaitu setelah menyediakan tempat-tempat tadi, kemudian sang mayat diangkat, kemudian dibaringkan di tempat pemandian jenazah yang telah disediakan dengan diselimuti kain pada tubuhnya agar tidak kelihatan auratnya. Kemudian selanjutnya adalah jika memungkinkan letakkan jenazah pada posisi kepala di utara, kaki di selatan. Hal ini yang berkaitan dengan hal tersebut, kita yang berada di Indonesia berada di barat, dan diharapkan si mayat dapat dihadapkan ke kiblat. Namun jika tidak memungkinkan, maka letakkan sang mayat sesuai dengan kondisi tempat pemandian yang tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mayat dimandikan oleh seorang yang bisa dipercaya pada tempat tersebut. Jadi yang memandikan seorang mayat ini memang orang yang bisa dapat dipercaya. Kemudian jenazah dimandikan dengan pakaian basahan seperti sarung agar auratnya tetap tertutup, ya. Artinya ya tetap saja menjaga dari aurat-aurat dari sang mayat tersebut. Selanjutnya keluarkan dan bersihkan semua najis dan kotoran dari tubuh sang mayat. Misalnya pelutnya ditekan pelan-pelan sehingga kotoran sang mayat tersebut keluar. Kemudian jari-jari kuku dibersihkan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang masih menempel pada tubuh sang mayat. Kemudian kemudian menyiram mayat yang disiapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian mendahulukan anggota bagian tubuh yang kanan daripada tubuh yang kiri. Setelah itu dibersihkan dengan sabun, kemudian air wewangian, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh sang mayat hingga benar-benar merata dan bersih keseluruhannya. Kemudian siram dan ratakan air ke seluruh tubuh mayat 3 kali atau 5 kali, kalau diperlukan bisa lebih dari 5 kali, yaitu artinya sunnahnya dengan hitungan 3 kali, 5 kali ganjil, ketika dibutuhkan lagi yaitu lebih dari itu. Dan yang terakhir yaitu siram mayit dengan air wewangian yang sudah dicampur dengan kapur barus. Jadi kapur barus itu ditumbuk dulu, dikasih halus, kemudian dicampur dengan air yang sudah disediakan atau taun bidara. Dan setelah dianggap mayat itu dimandikan selesai, maka diwudukan dengan memenuhi rukun dan sunnah wudu. Seperti halnya sholat, yang mewudukan adalah yang memandikan tadi. Kemudian sesuatu yang terlepas dari tubuh mayat seperti rambut maka diambil dan dibersihkan, lalu diletakkan dalam kain kafan bersama mayat.
Kemudian ketentuan yang terakhir, jika mayat tidak dapat dimandikan karena kondisi tertentu, misalnya karena kebakaran atau tidak ada orang dari jenis yang sama dengan sang mayat, atau tidak ada orang yang memenuhi syarat dengan ketentuan pemandian jenazah, maka ditayamumkan sebagai tayamum untuk sholat.